Halo semuanya, selamat datang di channel Auto Driver. Dan ini adalah Suzuki XL7 Hybrid. Nah, banyak ubahannya ketimbang model sebelumnya yang dirilis tahun 2020. Sementara buat Anda yang penasaran dengan mobil ini, saksikan videonya sampai selesai. Oke, jadi XL7 Hybrid ini hitungannya sebuah facelift. Dan kalau tipe tertinggi ini Alfa, dia sekarang beda 12 jutaan ketimbang yang versi 2020. Lalu kalau Anda penasaran apa saja bedanya, kita lihat desain grillnya ini benar-benar beda. Kemudian sekarang dia mengaplikasikan dual tone seperti ini. Ini warnanya disebut Suzuki adalah Savana Ivory Black. Kemudian kalau Anda lihat warna-warna ini lagi ngetren banget nih karena di Honda dan Mazda juga udah ada. Lalu kita langsung ke bagian samping. Nah, kalau Anda lihat di bagian samping ini sebenarnya desainnya sama, tapi dia menggunakan warna hitam jadi membuat kesan SUV-nya semakin kentara. Apalagi kalau Anda lihat di bagian samping ini, dia roof rail-nya juga terlihat gagah kayak gini dan di bawahnya ada underguard. Benar-benar mencirikan sebuah SUV. Lantas kalau di bagian samping ini memang nggak ada bedanya dengan yang model sebelumnya, tapi kalau bagian belakang ada sedikit ubahan. Let's go. Nah, di belakang secara keseluruhan memang nggak banyak nih ubahannya. Mungkin Anda hanya melihat ini ada tulisan hybrid seperti R3 Hybrid, kemudian XL7 dan tipe Alfa. Lantas bedanya kalau yang tipe Alfa yang sebelumnya itu dia warnanya merah, sementara karena ini udah hybrid jadi ada biru-birunya. Lalu ada ini lagi nih, garnish. Ini aja yang membuat pembeda dan membuat tampilannya mungkin agak lebih cantik ya ketimbang model sebelumnya. Selanjutnya kita akan bahas soal mesinnya. Nah, ini dia ruang mesinnya, mungkin udah familiar banget karena 1500 cc K15B with SHVS. Lantas tenaganya juga masih sama 103 HP, kemudian torsinya 138 Nm. Nah, SHVS-nya itu ada dua, dia ada ISG yang tertanam di sini, lalu ada lithium ion baterai yang ada di bawah bangku penumpang depan. Itu sekarang ada 10 ampere. Jadi kalau dibandingkan dengan R3 Hybrid, dia cuma punya 6 ampere. Nah, tenaga tersebut dapat disalurkan untuk Anda yang ingin konsumsi bahan bakar lebih hemat karena dia saat mobilnya ingin berakselerasi di awal-awal, itu tenaganya bisa menggunakan baterai tersebut. Oke, lanjut kita ke bagian kabin. Sebelum masuk ke kabin kita mau kasih lihat kalau kuncinya ada sedikit bedanya nih, ada hybridnya berwarna biru kayak gini identitas. Kemudian dia sudah dilengkapi dengan auto retract, jadi kalau terkunci otomatis langsung tertutup rapat spionnya. Jadi kalau di generasi sebelumnya itu belum ada. Langsung aja kita masuk ke dalam kabin. Oke, sekarang saya udah di dalam dan ada beberapa ubahan yang membuatnya mungkin jadi lebih premium ya. Karena ada ini wood panel, sekarang tadinya dia karbon dan tampilan kayak gini nih bikin mobil lebih berkelas. Lalu ini sekarang juga pilar-pilarnya abu-abu, warnanya tadinya beige dan tentunya ini sesuai selera ya. Kalau saya sih abu-abu kayak gini jadi lebih masuk sama interiornya. Nah, kalau yang terasa banget bedanya adalah e-mirror ini. Karena sekarang dalam satu layar Anda bisa melihat ke depan ataupun ke belakang secara bersamaan. Tentu akan lebih lengkap. Lalu dia juga sudah touchscreen. Bisa foto juga, bisa video. Bisa diatur ingin tampilan satu aja ataupun melihat dua sisi sekaligus. Oke, itu aja di bagian interior. Sementara kalau kita lihat di head unitnya ini masih sama dan ini kurang responsif. Lagi pula juga belum ada Apple CarPlay. Lantas kalau di pengaturan AC-nya ini masih seperti R3 ataupun XL7 sebelumnya. Nah, ini juga yang paling menarik adalah masih ada ventilasinya untuk cup holder di bagian depan. Jadi kalau Anda terbiasa membawa minuman yang dingin, tentu dinginnya juga akan terjaga lebih lama.
Oh iya, satu fitur tambahan yaitu adanya cruise control pada mobil ini. Tentu akan membantu konsumsi bahan bakar jadi lebih baik ketika Anda berpergian jarak jauh. Pakai cruise control aja tentu akan lebih memudahkan. Nah, di bawah kursi ini ada baterai berukuran 10 ampere dan enaknya garansinya sampai 8 tahun. Jadi kalau Anda sudah bosan dengan mobil ini, Anda misalnya menjualnya setelah 5 tahun, nah yang beli mobil Anda masih mendapatkan garansi baterainya. Untuk harganya sendiri, kata pihak Suzuki mencapai 14 jutaan. Oke, selanjutnya kita akan bahas soal kesimpulan dari mobil ini. Oke, sebelum ketinggalan, ternyata dia antenanya sekarang lebih pendek. Kemudian dia juga lampunya sudah dilengkapi dengan fitur Auto Light dan Guide Me Home. Oke, jadi kesimpulannya XL7 Hybrid adalah mobil yang paling sesuai kalau Anda ingin membeli mobil ramah lingkungan tapi nggak perlu repot-repot ngecas baterai. Dan harganya juga cukup terjangkau. Kalau Anda mau beli tipe tertinggi yang ini, harganya 304,9 jutaan. Nah, tentunya ini juga di kelasnya dia doang yang bermain sudah menggunakan teknologi hybrid. Sementara lawan-lawannya walaupun harganya setara ataupun sedikit lebih mahal, tapi belum menggunakan sistem hybrid. Oke, jadi demikianlah hasil first impression kami terhadap Suzuki XL7 Hybrid. Jika Anda suka video ini, jangan lupa klik like, subscribe, serta tulisan komen di kolom komentar. Main-main juga ke website kami di www.autodriver.com. Sementara buat Anda yang belum, jangan lupa download aplikasi kami di Google Play Store. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dan sampai jumpa di video kami selanjutnya.